Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari arahkan mata kita tertuju kepada Tuhan, hati kita dan hidup kita kepadanya. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Tuhan. Dalam kekudusan kami sembah Kau, kami puji Kau, kami agungkan. Haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, buat segala berkat-Mu, buat segala pertolongan-Mu,
buat segala kebaikan-Mu. Sungguh Engkau mulia, sungguh Engkau layak disembah, layak dipuja, layak disanjung tinggi. Yesus, Yesus, Kau Raja di atas segala raja. Yesus, Kau Tuhan kami. Yesus, Yesus, Kau Allah kami. Kau Gembala kami yang agung, Gembala yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kasih-Mu Yesus, mengalir cinta-Mu di hati kami. Terima kasih oh Tuhan, syukur, syukur. Berfirman buat kami Tuhan, ajar kami untuk bersikap yang benar, bersikap yang baik, hidup dalam rencana-Mu, hidup dalam kehendak-Mu, belajar mendengar suara-Mu, siap diajar oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu mengajar kita, membentuk kita, memproses kehidupan kita, karena Tuhan mau kita menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya, pribadi yang selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, malam ini saya akan sharing tentang bersikap yang benar. Sikap itu sangat penting. Sikap dan karakter sangat penting, tapi malam ini saya akan lebih banyak bicara tentang sikap, attitude. Some says attitude is everything. Ada yang berkata sikap adalah segalanya. Oleh sebab itu mari kita baca dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 32. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya kalimat dalam Efesus 4 ayat 32 ini sangat mudah dilakukan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh pahami dan pelajari, ternyata ada banyak orang gagal melakukan hal ini. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi kita menyadari bahwa sikap itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sikap yang buruk dapat merusak hubungan, sikap yang baik dapat membangun. Jadi ternyata sikap itu dapat merusak atau membangun. Dan kekasih Tuhan, hal yang pertama yang bisa kita pelajari, yang pertama adalah jaga sikap. Kita harus belajar menjaga sikap kita dengan benar. Saya katakan harus, mau tidak mau. Dan kita harus tetap ramah satu dengan yang lain. Walaupun ada orang berkata ketus kepada kita, berkata kasar, memperlakukan kita dengan tidak baik, kita tetap ramah. Di beberapa toko punya pedoman pelanggan adalah raja. Terkadang yang namanya pelanggan seenaknya sendiri. Mereka nggak layak diperlakukan sebagai raja, tapi kita mau orang tersebut dapat menjadi langganan kita. Bagaimana caranya? Kita perlakukan dengan ramah. Saudara, kita juga harus penuh kasih. Dalam kehidupan kita
penuh kasih. Sekalipun ada orang kata-katanya melukai hati kita, tapi hati yang penuh kasih ini biarlah mengalir keluar kepada orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang memaki kita, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Bukan hanya di depan kita, tetapi bahkan di belakang kita. Mari kita belajar memiliki hati yang penuh kasih, karena Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih. Dan kita juga mau belajar untuk saling mengampuni. Saya katakan bahwa yang namanya menjaga sikap dengan benar itu harus. Tetap ramah itu harus. Penuh kasih harus. Bahkan yang namanya saling mengampuni itu pun harus. Kenapa? Contohnya Tuhan sudah mengampuni kita. Standar pengampunan bukan standarnya manusia, tetapi standarnya Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan mau mengampuni kita, kita pun harus belajar mengampuni orang yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan kepada kita. Dan kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, itu memang impas. Tapi itu bukan karakter dari anak Tuhan. Itu bukan sikap dari anak Tuhan. Sikap anak Tuhan adalah saling mengampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita memiliki sikap yang benar? Sudahkah kita menjaga sikap yang benar dalam kehidupan kita? Attitude is everything. Sikap adalah segalanya. Mari kita lakukan dengan sikap yang benar. Jaga sikap. Yang pertama. Yang kedua, menjadi teladan. Sikap yang benar adalah sangat penting. Jadi, kita harus mau belajar benar-benar menjaga sikap. Sikap yang benar dan baik mengundang simpati dan kasih sayang. Jadi, kalau kita ingin dikasihi orang, kita ingin mendapatkan simpati dari orang, milikilah sikap yang benar dan baik. Bukan berarti kita bisa menyenangkan semua orang, tidak. Dan kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menyenangkan manusia. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk bersikap benar dan baik. Karena kita bersikap benar dan baik, kita belajar untuk mengerti orang lain, belajar untuk memahami orang lain, belajar lebih peduli kepada orang lain, belajar lebih empati kepada orang lain. Belajar menyelami isi hatinya orang, walaupun waktu kita menyelami hatinya, ternyata ada sisi-sisi yang tidak terlihat dalam kehidupan orang yang kita selami hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap yang benar dan baik dapat memulihkan hubungan. Kalau sikap kita buruk, sikap kita jahat, maka hubungan yang baik bisa rusak. Tapi hubungan yang rusak bisa dipulihkan kalau kita punya sikap yang benar dan baik. Oleh sebab itu mari kita belajar menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang ada di rumah kita maupun di toko, di pabrik, di tempat-tempat di mana kita berada. Bukan berarti kita pakai topeng, bukan berarti kita bermain sandiwara. Jadilah diri kita apa adanya dimanapun kita berada, dengan belajar menjaga sikap yang baik. Dan saya percaya sikap yang baik itu, sikap yang benar itu akan menular buat orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasih Tuhan, akhir kata, jatuh bangun hubungan kita dengan orang lain dipengaruhi oleh karakter dan sikap kita. Saya percaya orang yang berkarakter buruk, dia hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang berkarakter buruk. Orang yang bersikap buruk, dia hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang bersikap buruk. Oleh sebab itu, dengan siapa Anda bergaul, kurang lebih demikianlah Anda. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur malam ini Tuhan membentuk kami, mendidik kami untuk belajar menjaga sikap yang benar dan baik. Kami mau berlaku ramah, saling mengampuni, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan tolong kami Tuhan, kami mau dibentuk Tuhan
kami mau diubah oleh Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan, dan inilah kehidupan kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus malam ini juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang hari-hari sedang masuk rumah sakit, yang sedang mengalami sakit, baik yang sakit COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain. Tak lupa kami berdoa untuk Ibu Syanawati, Tuhan menjamah kesehatannya, menyembuhkannya, memulihkannya. Dan kami percaya malam ini Tuhan memberikan mujizat buatnya. Kami juga berdoa buat Pak Slamet, biarlah Pak Slamet mengalami pemulihan dari stroke. Dan kami menyerahkan Pak Roni yang retina matanya perlu mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam nama Yesus Tuhan nyatakan. Untuk Ibu Mega, Tuhan menjamah pendarahan yang ada di sekitar perutnya dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Yofi yang mengalami kanker dan sedang dalam proses kemoterapi. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, keteguhan hati dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang mengelola pekerjaan, baik sebagai pemimpin maupun karyawan dimanapun mereka berada, di pertanian, perkebunan, peternakan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, termasuk yang ada di toko, di pabrik, di gudang, di apotek. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang melakukan protokol kesehatan, Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati mereka semua. Dan kami menyerahkan saudara-saudariku yang bergiat di dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, beri hikmat khusus supaya mereka dapat bekerja sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudari kami, jemaat Roh Jajak yang terkasih, juga Miss Lydia yang hari ini ada di Manado. Tuhan melindungi Miss Lydia, dan kami juga berdoa Alvin Siu yang ada di Malaysia. Kami juga berdoa buat Ibu Syana, Ibu yang lain-lain, bapak-bapak yang lain yang mengikuti Pray From Home, juga Intan dan Haris yang ada di Solo. Tuhan memberikan berkat dan perlindungan, penyertaan dalam pergumulan-pergumulan kami semua. Tuhan turut campur, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, dan menjauhkan dari segala macam mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami, mertua kami, dan saudara-saudari kami. Biarlah sekalipun berjauhan, namun tetap dekat di hati. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan para hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan hamba-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keteguhan hati ketika melayani jemaat, melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa Indonesia yang hari-hari ini sedang giat melakukan vaksinasi, dari kota demi kota, dari pulau demi pulau, dari desa demi desa. Kami berdoa biarlah distribusi vaksinasi COVID-19 dapat terlaksana, dapat merata. Dan biarlah para vaksinator yang ada, mereka benar-benar melayani dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa bangsa negeri Indonesia dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang ada di luar negeri. Kami berdoa baik yang sedang mengalami lockdown di beberapa negara, dan khususnya India yang sedang mencatat angka kematian yang begitu banyak. Kami minta Tuhan kesembuhan, pemulihan, mujizat terjadi buat India dalam nama Yesus. Dan kami berdoa biar di India terjadi revival, terjadi penuaian jiwa-jiwa untuk Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel. Dan biarlah Tuhan turut campur. Ada begitu banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak adil di sana. Tetapi kami percaya Tuhan yang turut campur akan memulihkan Palestina dan Israel dalam nama Yesus. Malam ini sebentar kami akan menikmati waktu bersama dengan keluarga kami. Dan kami akan beristirahat, menyongsong hari esok untuk bekerja dan melayani kembali.
Kami minta kekuatan dari Tuhan. Kami minta perlindungan dari Tuhan. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Jadilah teladan dan jadilah berkat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.